Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan oleh Rangga, Raisa, dan Rena. Di sini kami akan mengaplikasikan prinsip koloid dalam pembuatan es krim. Tujuan percobaan kali ini, yang pertama, mengetahui pengertian koloid, yang kedua, mengetahui aplikasi koloid dalam bidang makanan, dan yang ketiga, mengetahui cara pembuatan koloid di dalam es krim. Prinsip percobaan. Yang pertama, pengertian koloid. Koloid adalah campuran jenis heterogen yang terdiri atas 2 atau lebih zat yang ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Partikel ini tersebar atau terdispersi secara merata dalam sebuah medium pada zat lain. Zat yang dijadikan sebagai medium disebut pendispersi, sedangkan zat atau partikel yang tersebar disebut terdispersi. Jika dilihat secara kasat mata atau makroskopis, koloid sama dengan larutan atau campuran homogen. Namun, jika dilihat secara mikroskopis akan terlihat seperti campuran heterogen. Selanjutnya ada pengertian es krim. Es krim merupakan produk hasil dari olahan susu yang mengandung lemak teremulsi dan udara, di mana sel-sel udara berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim. Es krim adalah jenis makanan semi padat yang terbuat dari pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lain, dan bahan makanan yang diizinkan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, serbuk es krim, dan yang kedua, es batu, yang ketiga, mixer, dan ada air 300 ml. Cara pembuatannya yang pertama yaitu memasukkan 300 ml air, es batu, serbuk es krim ke dalam mixer. Lalu, kocok selama 5-10 menit dalam kecepatan tinggi, sampai adonan mengembang dan kental. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Dan langkah yang terakhir, bekukan es krim ke dalam freezer sampai beku. Dalam pembahasan kali ini, es krim adalah buih setengah beku atau gas yang terdispersi cair yang diberi nama busa atau buih. Dalam pembuatan es krim terjadi 2 proses koloid, yaitu yang pertama emulsi cair. Emulsi cair adalah di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan yaitu pencampuran lemak dengan air, kandungan lemak dan air yang terkandung dalam susu. Dan yang kedua buih cair. Buih cair adalah di mana suatu gas terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan dengan pencampuran krim hasil pencampuran telur dan gula yang menghasilkan busa dan mencampurkan campuran tersebut ke dalam zat cair yang berupa susu. Pembuatan es krim termasuk ke dalam pembuatan produk koloid secara dispersi. Cara dispersi adalah dengan mengubah partikel-partikel kasar yang terdapat dalam gula dan krim menjadi partikel koloid. Dan ketika bubuk es krim dicampur dengan air, terjadilah sistem koloid dengan wujud solid. Hal ini dikarenakan bubuk es krim yang berwujud padat berperan sebagai zat terdispersi, dan air yang tentunya berwujud cair berperan sebagai medium pendispersi atau padat dalam cair. Campuran bubuk es krim dengan air merupakan sistem koloid reversible, karena jika adonan ini didiamkan dalam waktu tertentu akan timbul endapan. Namun jika dikocok kembali, bubuk es krim dan air menyatu kembali. Pada pengocokan bubuk es krim dan air dengan menggunakan mixer terjadi gelembung. Gelembung ini juga merupakan sistem koloid dengan wujud busa atau zat terdispersi gas dan medium pendispersi cair. Setelah adonan es krim dibekukan, adonan berubah wujud dari cair menjadi padat. Nah, kesimpulannya yang pertama, koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau 2 fase antara 2 zat atau lebih partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang pecah, tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi. Terdapat beberapa jenis dari koloid diantaranya sol, emulsi, dan buih. Yang kedua, koloid dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam makanan seperti pada pembuatan tahu, yogurt, es krim, agar-agar, mayones, dan sebagainya. Es krim adalah buih setengah beku
yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Dan yang terakhir, yang ketiga, koloid dalam es krim dibuat dengan cara dispersi mekanik, yaitu dengan mengubah partikel-partikel kasar menjadi partikel koloid dengan menggunakan mixer, sehingga terbentuk sistem koloid emulsi cair dan buih cair. Nah, sekian dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.